Shalom, kita kembali lagi dalam program Rema, restorasi melalui Alkitab. Damai sejahtera Allah di dalam kasih karunia-Nya yang berlimpah-limpah bagi kita semua, menyertai kita, memenuhi kita, melimpahi seluruh hidup saudara dalam segala berkat-Nya. Mazmur 118 menjadi perenungan kita. Mazmur ini, saudara-saudara, adalah mazmur yang dinyanyikan pada hari Paskah oleh bangsa Israel. Dan mazmur ini sebenarnya adalah mazmur nubuatan tentang Yesus itu sendiri. Di mana Yesus, saudara-saudara, di dalam bagian-bagian firman Tuhan ini ditolak oleh milik kepunyaannya sendiri, yang pernah disampaikan oleh Rasul Yohanes, saudara-saudara, di dalam Yohanes 1 ayat 10. Bahwa dia datang kepada milik kepunyaannya, tetapi milik kepunyaannya sendiri itu menolak Yesus. Ayat 11. Ya. Nah, saudara-saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, rupanya itu terjadi, saudara-saudara, terhadap diri Yesus. Ditolak secara hebat, dan itu dikatakan di dalam Mazmur 118 ayat yang ke-13. Dia ditolak dengan hebat sampai jatuh, tetapi Tuhan menolong aku. Saudara-saudara, ditolak dengan hebat sampai apa yang terjadi, saudara-saudara? Sampai bahkan dia mati di atas kayu salib karenanya. Akibat dari penolakan itu, saudara-saudara. Tetapi itu dimaksudkan semua untuk hal yang baik daripada Allah sendiri. Dia ditolong oleh Allah. Artinya dia bangkit kembali dari antara orang mati. Dan ini semua, saudara-saudara, adalah untuk kebaikan umat manusia, yaitu pengampunan atas dosa-dosa manusia. Nah, ayat 22, saudara-saudara, dari Mazmur 118 berkata demikian. Batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi batu penjuru. Hal itu terjadi dari pihak Tuhan. Suatu perbuatan ajaib di mata kita. Saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, Yesus digambarkan adalah batu penjuru, ya, yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan. Inilah penolakan itu. Dia datang kepada milik kepunyaannya, tetapi milik kepunyaannya menolaknya. Yohanes pasal 1 tadi ayat yang ke-11. Dia datang kepada umat pilihan, yaitu bangsa Israel. Tetapi bangsa Israel, khususnya para ahli bangunan, dikatakan begini, tukang bangunan, yaitu para pemimpin rohani bangsa Yahudi, justru menolak dia. Justru, saudara-saudara, menjatuhkan dia dengan hebat, yaitu menjatuhkan hukuman mati, yaitu hukuman salib atas Yesus Kristus. Tetapi akibat daripada itu, justru Yesus, saudara-saudara, digambarkan di sini menjadi batu penjuru. Batu penjuru, saudara-saudara, adalah batu utama di dalam membangun. Itu sebabnya seringkali ketika membangun satu bangunan, khususnya bangunan-bangunan tertentu, maka seseorang yang dihormati di dalam kota itu, saudara, atau di suatu tempat dipanggil untuk meletakkan batu pertama. Peletakan itu sangat penting. Dan itu merupakan sebuah hal yang dilakukan, saudara-saudara, sepertinya bahwa dengan diletakkannya batu pertama itu, maka resmi itu adalah rumah itu mulai dibangun. Dan itu menjadi satu hal yang kokoh, menjadi semua persetujuan dari pemerintah bahwa ini diizinkan untuk berdiri dan kokoh. Nah, saudara-saudara, Yesus, saudara-saudara, dijadikan batu penjuru bagi bangunan rohani, yaitu gereja Tuhan. Di atas Yesuslah gereja itu dibangun, saudara-saudara. Di atas Yesus Kristuslah yang adalah batu utama, yang kokoh, yang menentukan, saudara-saudara, bangunan, yaitu gereja Tuhan. Dalam arti bukan gedungnya, saudara-saudara, karena gedung adalah gedung di mana gereja-gereja berkumpul, maka disebutlah gedung gereja. Jadi gereja sendiri adalah orang-orangnya. Nah, saudara-saudara yang saya kasihi di dalam Yesus, maka Yesuslah penentunya. Yesuslah yang batu utamanya.
Peletakan batu pertama sudah diletakkan oleh para nabi, para rasul, saudara-saudara, dan kemudian kita membangun di atasnya. Karena itu firman Allah berkata, 1 Petrus pasal yang kedua ayat yang kelima dikatakan demikian. Biarlah kamu juga dipergunakan sebagai batu hidup untuk pembangunan suatu rumah rohani bagi suatu imamat kudus, untuk mempersembahkan persembahan rohani yang karena Yesus Kristus berkenan kepada Allah. Nah, saudara-saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus, hendaklah kamu dipergunakan sebagai satu batu hidup untuk pembangunan bagi rumah rohani, saudara-saudara. Jadi Kristus adalah batu utamanya. Lalu kemudian bangunannya di atas adalah gerejanya, yaitu setiap orang yang percaya kepada Yesus adalah gereja. Gereja dibangun di atas batu utama, yaitu Yesus. Hidup kita ini, saudara, tidak bisa kokoh, tidak bisa kuat kalau tidak dibangun di atas batu utama atau dasar pondasi yang utama adalah Yesus. Dan oleh karena saudara-saudara kita dibangun di atas pondasi Yesus, maka dikatakan, saudara, kita menjadi satu imamat yang kudus untuk mempersembahkan persembahan rohani yang berkenan selalu kepada Allah karena Yesus. Jadi saudara-saudara, yang membuat kita berkenan di hadapan Tuhan selalu, yang membuat kita ini, saudara, menjadi sebuah persembahan yang dikenan, diterima, dikasihi dan berharga di mata Tuhan, saudara-saudara, adalah karena karya Yesus. Kita meletakkan hidup di atas dasar Yesus, firman-firman kebenarannya. Karena itu sebagai orang yang dikenan Allah, dikasihi Allah, dan diangkat menjadi imam, saudara-saudara, artinya sebagai pelayan-pelayan di hadapan Tuhan, maka kita selalu berkenan kepada Allah. Kita bersyukur atas hal ini. Ingat saudara-saudara, tidak ada seorang pun yang tidak berharga. Dan seharusnya kita tidak perlu saling memperebutkan di mana pelayanan saya, dalam bidang apa saya ini. Saudara-saudara, Tuhan sudah menetapkan setiap kita sebagai satu batu yang saling, saudara-saudara, disusun seperti seorang membangun rumah. Batu bata itu disusun satu persatu, saudara-saudara, maka menjadilah sebuah batu hidup, saudara-saudara. Ya, menjadilah sebuah bangunan yang baik, yang bagus, saudara-saudara, terlihat, yang menaungi orang yang tinggal di dalamnya. Demikian juga dengan kita. Saudara-saudara, kalau kita menyerahkan diri sungguh-sungguh, saudara-saudara, dalam Tuhan, Tuhan telah menempatkan dalam setiap orang percaya, dikatakan Tuhan menaruh karunia masing-masing pada anggota-anggota tubuh itu. Tidak ada anggota tubuh yang tidak berkarunia, dan tidak ada karunia atau talenta-talenta, saudara, yang tidak berharga di mata Tuhan. Semua harganya sama, yaitu harga kematian Kristus di kayu salib. Jadi kita ini menjadi persembahan yang berkenan, saudara. Kita menjadi imamat yang kudus, pelayan-pelayan Allah, saudara, itu karena korban Kristus. Jadi saudara, janganlah kita memperebutkan bahkan untuk mendapat kedudukan dalam gereja, saudara-saudara, orang berebutan. Bahkan saudara-saudara, ada gereja-gereja tertentu yang pernah saya di dalam pelayanan, ada yang menggunakan kuasa kegelapan untuk menguasai orang lain, menundukkan orang lain agar dia terpilih. Ini tentunya bukan yang dikehendaki oleh Allah, dan ini adalah pelanggaran di dalam rumah Tuhan, saudara-saudara. Nah, saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus, karena itu saudara, kenali dirimu di hadapan Tuhan, bersyukur bahwa itu adalah persembahan rohani yang berkenan di hadapan Allah. Sama semua harganya, mau pendeta, mau majelis, pengurus gereja, mau jemaat, biasa saudara, semua kita punya karunia, talenta, kedudukan yang sama di hadapan Tuhan. Jangan berpikir karena saudara pendeta, penginjil, atau seorang doktor teologi yang ternak Anda lebih berharga daripada seorang tukang sapu gereja atau koster di gereja atau apapun namanya, saudara. Tidak. Di mata Tuhan tidak ada satu kedudukan apapun yang
lebih tinggi dan lebih rendah di hadapan Tuhan. Semua sama, karena roh Allah yang samalah yang memberikan karunia-karunia itu, saudara, kepada setiap orang untuk menjadikan sebuah bangunan rohani. Masing-masing memiliki fungsi, masing-masing memiliki, saudara-saudara, panggilan bagian sendiri-sendiri dalam kehidupan ini. Baik di dalam gereja, saudara-saudara, maupun di luar gereja. Setiap kita punya yang diberikan oleh Tuhan untuk kita kerjakan dalam keseharian kita, saudara. Itu sebuah kehidupan, sebuah karunia rohani, sebuah talenta yang Tuhan beri untuk menjadi kita kerjakan bagi kemuliaan nama Tuhan, untuk sebuah bangunan rohani yang saling memberkati satu dengan yang lain. Puji Tuhan, saudara-saudara. Karena itu kita bersyukur, saudara, walaupun Yesus ditolak oleh bangsa pilihan itu sendiri, tetapi saudara, dia sungguh menjadi sebuah bangunan, menjadi batu penjuru, batu utama, di mana kita membangun hidup kita di atas kebenarannya, dan saling menghargai, saling mengasihi satu dengan yang lain, saudara, dan saling menopang, saudara-saudara, di dalam membangun rumah Tuhan, yaitu rumah rohani. Maka kita akan melihat kuasa Tuhan bekerja dalam gereja. Kemuliaan Tuhan dinyatakan dari dalam gereja Tuhan. Orang-orang melihatnya menjadi takut dan percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan. Tuhan memberkati kita semua, saudara. Dan Tuhan yang menyertai kita. Tuhan yang memberikan semua yang kita perlukan di hari-hari kita untuk membangun rumah rohani. Jangan bangun hidupmu di atas batu yang lain, tetapi bangun hidupmu di atas batu utama, yaitu Yesus yang adalah firman yang benar. Puji Tuhan. Tuhan memberkati. Mari kita bersyukur. Terima kasih karena anugerah-Mu bagi kami, Tuhan, menjadikan kami menjadi batu hidup, yang menjadi bagian di dalam membangun rumah rohani yang kudus bagi kemuliaan Allah yang selalu berkenan di mata-Mu, ya Tuhan. Terima kasih atas semua ini. Kami bersyukur, ya Tuhan, kalau Tuhan memilih kami dan menjadikan kami batu hidup dalam membangun akan rumah rohani, Tuhan. Terpujilah Engkau, Tuhan, dan biarlah seluruh hidup umat-Mu senantiasa dibangun di atas batu penjuru itu, menjalankan segala sesuatu di dalam kebenaran firman Allah. Terpuji nama-Mu, berkati umat-Mu, ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Puji Tuhan, saudara-saudara yang saya kasihi. Ingat, bangun hidupmu di atas batu penjuru Yesus Kristus. Di atas Yesuslah kita sebagai gereja harus dibangun, saudara-saudara. Bukan di atas siapapun, tapi di atas Yesus Kristus yang adalah dasar atau batu penjuru gereja. Tuhan memberkati kita semua. Saya Pastor Samuel mengucapkan salam restorasi.